Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 2 bab 2 kelas 11 terkait tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir dari luar perkawinan sah dari ibu warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kemudian yang kedelapan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang kesepuluh, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Kemudian yang ke-12,
Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apakah sama pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Jawabannya pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena merupakan konsep yang serupa tapi tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Di sini penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Kemudian warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Kemudian rakyat. Rakyat di sini sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian ayat yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian ayat yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Dari uraian barusan timbul suatu pertanyaan. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa di Indonesia banyak orang asing atau warga negara asing yang bertempat tinggal menjadi penduduk Indonesia. Mereka itu misalnya anggota korps diplomatik dari negara-negara sahabat. Contohnya negara diplomatik dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia, dan lain-lain. Pelajar atau mahasiswa Indonesia, mahasiswa asing yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Selain itu, ada pula orang-orang asing yang datang ke Indonesia sebagai pelancong. Mereka itu berlibur untuk jangka waktu tertentu, paling lama sebulan sampai 2 bulan, tidak sampai menetap 1 tahun lamanya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat disebut sebagai penduduk Indonesia. Akan tetapi, ada juga di antara orang-orang asing yang telah masuk menjadi warga Indonesia atau keturunan orang-orang asing yang telah turun-temurun bertempat tinggal di Indonesia dan telah menjadi orang-orang Indonesia. Kalian dapat menyaksikan adanya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Belanda, Arab, India, dan lain-lain.
Di antara warga negara Indonesia keturunan itu, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa lah yang paling banyak. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Surat keterangan penduduk itu sangat penting. Apabila kalian sudah dewasa kelak, sudah mencapai usia 17 tahun, kalian diwajibkan memiliki KTP. Mengapa KTP itu sangat penting? Hanya mereka yang memiliki KTP yang dapat memilih dan dipilih dalam pemilu atau pemilihan umum. Demikian pula, hanya mereka yang memiliki KTP lah yang dapat memperoleh surat izin mengemudi atau SIM. Dari Ibu, apabila ada penjelasan yang kurang jelas, silakan bertanya dengan cara japri di WA Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.